Seringkali kalau kita menemui pasien yang mengeluh misalnya linu-linu pada persendian, misalnya sakit pada kaki, pergelangan kaki, sakit pada lutut, sakit pada tangan, jari-jari tangan, maka yang diperiksa adalah misalnya asam urat, kolesterol misalnya, atau yang lainnya. Seringkali kemudian kalau itu tinggi, seringkali kita mengatakan itu adalah radang sendi akibat faktor makanan. Saya ingin menyampaikan pendapat bahwa bagaimana seandainya itu bukan murni oleh faktor makanan. Kalau seandainya memang murni faktor makanan, dalam satu keluarga misalnya ada suami, istri, anak, orang tua, yang dimakan mereka makanannya sama. Tetapi kenapa hanya pada orang itu saja yang seringkali bermasalah? Orang itu saja yang seringkali memiliki keluhan linu-linu pada persendiannya, kok yang lainnya tidak? Jadi kalau memang faktor makanan, tentunya semuanya akan sakit yang sama. Tetapi kok hanya pada orang itu saja, orang tertentu saja. Jadi menurut kami bahwa sebenarnya memang masalahnya pada orang tersebut, ya. Mungkin ada yang mengatakan, oh faktor usia. Tapi bagaimana seandainya yang linu-linu tadi adalah anak yang masih muda, usianya belum tua? Lalu jawabannya apa? Jadi menurut kami memang masalahnya pada orang tersebut. Ya, ada suatu kelainan di dalam tubuh kita yang seringkali tidak diketahui, bahwa tubuh kita itu harusnya adalah simetris kanan kiri. Secara anatomis dia harus persis simetris antara sisi kanan dan sisi kiri. Pada kondisi tertentu tubuh kita itu bisa saja tidak simetris. Salah satu tubuh kita ada yang melontar ke samping, ke kanan atau ke kiri. Sehingga ketika salah satu tubuh kita itu ada yang tidak normal, melontar ke kanan atau ke kiri, maka pembuluh darah atau pembuluh getah bening di dalam tubuh kita, ya, itu ikut melontar ke kanan atau ke kiri, sehingga ketika pembuluh darah atau getah bening tadi meluntir, maka darah menjadi tidak lancar. Ketika darah tidak lancar, maka sampah-sampah di dalam darah atau apa yang kita makan di dalam tubuh kita menjadi tumpukan metabolik, yang itu ketika darah dan getah bening tidak lancar, dia akan menjadi sampah yang mudah menumpuk di dalam darah, sehingga menjadi darah kotor. Sehingga pada sisi yang meluntur itu seringkali muncul keluhan, ya. Bisa di sumbatan itu, bisa di ujung kaki, maka dia kakinya seringkali linu-linu, ya, pada satu sisi. Kenapa kok sih? Kalau seandainya faktor makanan, dia tidak memilih kanan atau kiri, yang bisa saja dua-duanya kanan kiri, tetapi kok memilih pada satu sisi saja yang mengalami masalah. Memang sumber masalahnya pada satu sisi tersebut. Di kaki misalnya, ya, pergelangan kaki, jari-jari kaki, kemudian telapak kaki, kemudian lutut, ya. Di tangan, jari-jari tangan, pergelangan tangan, jarang di siku, jarang, ya. Sumbatannya demikian, maka yang seringkali itu adalah bagian tersebut. Maka kemudian kalau itu diterapi, apa yang bagian tubuh yang tidak simetris tersebut kemudian dikoreksi, dibetulkan, sehingga darah menjadi lancar kembali, maka keluhan itu bisa saja langsung sembuh, ya. Sebenarnya tidak itu saja dampaknya bagi tubuh kita, selain menimbulkan artritis, contohnya linu, bisa menimbulkan linu di banyak tempat tadi. Seandainya sumbatan itu di kaki misalnya, selain linu bisa juga dia menimbulkan kaki kesemutan, tebal, mati rasa, bisa saja mudah muncul luka, borok, ya. Perhatikan orang kencing manis, kalau dia muncul borok seringkali adalah di kaki, di ujung badan, karena sampah itu seringkali nyantolnya adalah pada ujung-ujung tubuh kita. Kedua kaki itu adalah ujung badan bawah, kedua tangan juga merupakan ujung badan. Maka yang seringkali mengeluh kesemutan, tebal, mati rasa itu adalah ujung kaki, ya. Yang kedua adalah tangan, kesemutan, tebal, mati rasa, itu adalah contoh darah tidak lancar.
Kalau darah tidak lancar itu sampah tadi kemudian menimbulkan sumbatan di ujung badan yang lainnya yaitu kepala, maka dia bisa menjadi stroke. Ya, sumbatan itu menimbulkan stroke. Sumbatan di otak, dia kematian sel otak, terjadilah stroke. Yang lain apalagi yang dampaknya? Tidak hanya itu saja, bisa berdampak bagi jantungnya. Ketika darah tidak lancar, maka jantung yang memompa darah itu menjadi lebih berat, maka dia bisa menimbulkan penyakit hipertensi, penyakit jantung koroner, sumbatan di jantung, serangan jantung. Kalau itu misalnya ke ginjal, kalau ada sumbatan pasti darah yang mengalir ke ginjal pun menjadi tidak lancar. Dia dampaknya apa? Bisa terjadi penyakit ginjal, gagal ginjal. Makanya gagal ginjal pun dia seringkali dicuci darah dia masih belum sembuh karena apa? Sumber sumbatannya belum teratasi. Maka kalau dia dicuci darah hanya membuang darah kotornya, tetapi nanti akan muncul lagi darah kotor yang baru lagi karena bisa saja karena faktor pembuluh darah yang meluntir atau getah bening yang meluntir yang belum dibetulkan. Maka setelah itu dibetulkan, bisa saja yang bengkak-bengkak itu langsung kempes, kencingnya langsung lancar, dan dia tidak tergantung dengan cuci darah lagi. Enggak. Jadi seperti itu. Dan bisa saja akibat sumbatan tadi memunculkan kalau sumbatannya itu kencang, memunculkan suatu benjolan karena getah bening atau darah yang tidak lancar ya tersumbat. Kalau sumbatannya itu ringan, ya benjolannya itu kecil. Kalau sumbatannya itu kencang, dia memunculkan benjolan yang besar, cepat membesar. Karena tidak teratasi, lama-lama akan memunculkan benjolan pula di tempat lain. Ya, sehingga tumor atau kanker pun itu bisa menimbulkan penyebaran ke tempat lain karena satu sistem ini merupakan sistem sirkulasi yang saling berkaitan. Sumbatan di suatu tempat akan menimbulkan masalah di tempat lain. Benjolan di suatu tempat akan memunculkan benjolan-benjolan di tempat lain. Jadi awalnya hanya benjolan di satu tempat karena dia tersumbat pada titik itu, kemudian karena tidak segera teratasi akan menimbulkan benjolan-benjolan pula di tempat lain. Demikian, mudah-mudahan ini bisa menimbulkan wawasan dan cara pandang kita terhadap suatu penyakit. Saya menghargai pendapat-pendapat lain tentang cara pandang suatu penyakit. Setidaknya ini bisa menimbulkan pencerahan, wacana, cara pandang terhadap suatu penyakit. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari saya, MDI Master Dwi Ismail. Daripada ini bisa kenal. Jadi darah dia itu tidak lancar pada jalur sebelah kiri, itu menyebabkan sampah-sampah di dalam darah, artinya kotoran, darah kotor di dalam darah. Dari yang kita makan itu, makanan yang kita makan itu menjadi sampah di dalam badan, menumpuk pada jalur kiri. Sakit di awalnya sakitnya itu di lutut apa di pergelangan? Pergelangan ya, semakin naik karena dia lebih ujung. Dari sampah itu nyantol di ujung C, ini ujung bawah. Setelah itu apa? Lutut. Lutut sebelah kiri. Terus setelah itu apa? Tangan. Kiri juga. Terus mulai menyerang kanan kapan? Jarak berapa minggu? Mulai menyerang lutut kanan ke tangan kanan. 2 hari yang itu. 2 hari setelah. Iya. Nah, jadi dari awal dari bawah merembet ke atas. Setelah itu merembet ke sebelah kanan. Itu nggak nyantol di otak. Kalau darah kotor itu nyantol di otak, sumbatan di otak. Ini sumbatan di kaki, lutut, tangan sebelah kanan, ya. Lalu dia ke sebelah kanan, awalnya sebelah kiri, sebelah kanan. Untuk tidak nyantol di otak. Kalau nyantol di otak dari situ. Makanya ada orang muda kelas stroke itu ada. Buat gerak, tapi gerak kaki kanan kiri, lutut kanan kiri, tangan kanan kiri, dicek gimana? Sudah enak semuanya? Iya. Tangan kaki enak semua? Iya. Alhamdulillah. Tadi kan yang sebelah kanan masih kurang enak, sekarang lebih enak kan? Enak.
Tadi ditepuk gini sakit. Alhamdulillah sekarang enak ya. Tadi di dekat sakit. Ya berkurang. Udah pulang nanti tinggal diulangi lagi. Tambah obat untuk radang sendi. Diminum ya. Udah, mudah-mudahan semakin hari semakin sembuh ya. Lakukan pagi siang malam. Sama enggak? Demikian setiap hari kami mencarikan teknik-teknik terapi penyembuhan cepat untuk banyak penyakit sehingga ketika suatu penyakit diterapi dengan cara yang benar maka dia akan segera sembuh. Putarannya cepat.